bahas ovarium, kita langsung ke preparat. Jadi buat tahu dulu, ovarium itu nanti preparatnya di lab histo ada ya. Jadi bakalannya nanti kemungkinan besar bakal keluar karena ada preparatnya. Jadi untuk eh, lapisan ciri histologisnya itu dari luar ke dalam, itu kalau yang dari luar itu ada epitel germinativum, terus nanti ada tunica albugenia itu yang warna putih ini, terus nanti ada cortex, terus ada medula. Nah, untuk epitel germinativum itu, kalau ketika masih muda atau anak-anak, itu biasanya nanti epitelnya itu kuboid simplex. Tapi kalau misalkan udah dewasa, itu nanti epitelnya ke squamous simplex. Terus kalau tunica albuginea yang ini, tersusun dari jaringan pengikat padat irreguler. Terus kalau korteksnya itu nanti banyak folikel-folikel ovarium, mulai dari primordial, primer, sekunder, tersier, de Graaf gitu, dan juga ada stroma jaringan ikatnya. Terus kalau yang medula itu tersusun dari pembuluh darah, otot polos, dan jaringan ikat kolagen. Jadi diingat-ingat dari luar ke dalam itu ada epitel germinativum, tunica albuginea, cortex, dan medula. Terus ini udah aku jelasin tadi. Buat folikel ovariumnya aku jelasin sekalian langsung di preparat ya. Oke, bentar. Nah, ini yang pertama itu ada folikel primordial. Folikel primordial itu yang ini ya. Nah, ciri-cirinya itu, nah yang ini, yang titik hitam ini, itu namanya anak inti atau oositnya. Nah, kalau epitel folikel primordial itu dia disusun oleh epitel squamous simplex. Makanya di sini dia kan lebih tipis, dan di sini tuh kalau nanti diperbesar lagi kelihatan banget kalau dia tuh gepeng gitu epitel squamosnya. Nah, terus setelah itu dia belum terbentuk antrum kalau primordial, jadi masih bentuk oosit gini. Nah, setelah itu kita ke yang sekunder, yang primer unilaminar dulu. Nah, kalau primer unilaminar itu sama di sini yang ini tuh oosit. Nah, terus kalau bedanya kalau primer unilaminar itu dia tersusun oleh kuboid simplex. Ini kan kelihatan kan, ini kuboid, dan dia tuh selapis, jadi nggak bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi beda nanti sama yang multilaminar. Kalau yang multilaminar itu yang ini. Nah, ini multilaminarnya. Nah, kalau multilaminar yang ini juga namanya oosit ya. Jadi kalau untuk yang primordial, terus yang primer unilaminar, terus yang multilaminar atau yang sekunder, itu dia masih belum terbentuk antrum. Jadi di sini masih oosit. Nah, di sini kan kelihatan banget kan kalau ini folikelnya tuh tebel karena tersusun dari kuboid berlapis. Terus habis itu kita lanjut ke yang folikel antral atau folikel tersier. Nah, kalau folikel antral atau tersial tuh contoh apa ciri-cirinya itu dia udah terbentuk antrum nih. Nah, antrumnya kayak gini, dan folikel granulosanya itu dia masih tebel gitu. Nanti bedanya kalau sama yang de Graaf, kalau yang de Graaf itu antrumnya udah besar, terus granulosanya tuh dia tipis. Terus buat yang antrum itu isinya adalah cairan liquor folliculi. Nah, cairan liquor folliculi itu dia dihasilkan dari sel granulosanya. Jadi kalau semakin banyak sel granulosanya ya berarti nanti cairan liquor folliculinya bakalan semakin banyak. Nah, terus habis itu hafalin juga ya nama lainnya. Siapa tahu nanti kalau di soal ternyata yang keluar nama lainnya gitu. Terus, nah ini the graph. Nah, kalau follicle the graph, ciri-cirinya, nah ini antrumnya udah besar, terus follicle granulosa ini udah tipis. Terus dia tuh biasanya letaknya di ujung karena udah mau ovulasi. Nah, yang di sini oosit. Nah, terus nanti ada sel granulosa yang melingkari oosit ini. Nah, cirinya kalau namanya tuh corona radiata. Cirinya kalau ovulasi itu nanti yang keluar itu oosit sama corona radiatanya. Nah, terus kemarin itu kan ada kan di soal pretest sel granulosa yang mengelilingi oosit. Nah, tapi bentuknya bukit. Nah, ciri-cirinya tuh bentuknya bukit. Kalau bentuknya bukit atau tangkai, itu berarti dia udah pasti cumulus oophorus. Jadi ingat kata kuncinya, kalau yang bentuknya bukit ataupun tangkai, berarti dia tuh cumulus oophorus. Tapi kalau misalkan nggak ada kata-kata dia berbentuk bukit atau tangkai, tapi cuman kayak sel granulosa yang melingkari oosit dan nanti akan keluar bersama oosit ketika ovulasi. Oh, pasti itu corona radiata gitu. Terus habis itu di sini ada TK interna.
TK interna itu dia fungsinya sebagai endokrin. Jadi dia nanti bakal menghasilkan testosteron di mana nanti oleh sel granulosa ini dia bakal diubah jadi hormon estrogen. Terus di sini ada TK eksterna. TK eksterna itu terdiri dari jaringan pengikat yang nanti menyerupai fusiform. Dia tuh nanti fungsinya untuk kontraksi. Jadi nanti bakal ngebantu proses ovulasi. Terus dokter mood Iya dokter emang jangan pakai Mutmainah wifi. itu eh, halo, ini saya siapa? Bisa di mute dulu ya. Oke, aku lanjut. Jadi tadi kan kita sampai di TK eksterna. Nah, terus harusnya di kuliah kalian juga dijelasin ya sama dokter Mut. Jadi ada yang namanya stigma. Stigma itu apa? Jadi kan kalau follicle the graft dia mendesak tunika albuginia di sini. Nah, dia itu nanti akan memberikan gambaran pucat gitu dan mengalami iskemi. Nah, itu namanya stigma. Kalau di tahun Azitralis kemarin, ini keluar responsi yang stigma itu. Jadi diingat-ingat siapa tahu nanti keluar lagi di tahun kalian. Jadi kalau misalkan follicle graft itu dia mendesak tunika albuginia, dia keluar terus nanti permukaan ovariumnya itu tanpa iskemi atau pucat gitu. Nah, itu namanya adalah stigma. Terus diingat juga ada rongga-rongga kecil bangunan gitu yang ada di granulosa ini. Nah, itu namanya adalah corpusculum coexner. Oke, ini jelasnya ya. Jadi ini ada oosit, ada cumulus ovulus yang bentuknya bukit, ada corona radiata, ada TK interna eksterna yang tadi udah aku jelasin. Nah, ini corpusculum coexner. Oke, nah ini ada latihan soal. Coba dong aku mau tahu, yang tahu jawabannya boleh banget drop di kolom chat dong. Kira-kira menurut kalian apa nih hormon yang dihasilkan dari organ di samping? Tadi udah sempat aku mention juga di awal. Eh, iya benar. Udah aku mention juga. Ada yang tahu nggak? Ini keluar juga di responsi di tahun Anconeus. Jadi siapa tahu ntar keluar juga di ini ada yang jawab di kolom chat tapi aku nggak bisa baca. Jadi jawab aja nggak apa-apa di kolom chat. Kayak udah dua orang. Kayak coba aku cek deh. Oke, ada yang jawab estrogen, progesteron. Oke, yang lainnya ada beda pendapat atau sependapat. Oke, ada tiga orang nih. Oke, mungkin aku langsung jelasin. Jadi, kan ada, jadi oke, aku kembali ke, bentar, bentar. Oke, jadi kan folikel primer itu kan folikel ovarium itu kan berkembang dari yang pertama itu primordial. Terus nanti dari primordial itu kan dia bakal jadi yang primer. Primer jadi sekunder, sekunder itu jadi tersier, terus the graft akhirnya dia ovulasi kan. Nah, kalau dia ovulasi, dia itu kan bakal keluar yang oosit sama corona radiatanya. Nah, cumulus ovorus itu masih tetap, tapi nanti lama-lama kelamaan itu bakal hilang. Terus habis itu untuk yang tersisa yang dari ovulasi itu nanti ada dua sel, namanya sel TK interna dan juga sel granulosa. Nah, dua sel ini bakal menghasilkan hormon estrogen dan juga progesteron. Diingat-ingat, di tahun Astrox kalau nggak salah itu yang ditanya bukan dua hormonnya, tapi dua selnya. Kalau misalkan besok keluar dua sel, itu jawabannya ada sel granulosa sama TK interna. Tapi kalau yang ditanya hormon, berarti jawabannya estrogen sama progesteron gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, menurut kalian ini preparat apa nih? Coba yang tahu boleh di drop di kolom chat. Oke, ada yang udah jawab nih, corpus luteum. Yang lainnya menurutnya apa nih preparatnya? Baru satu nih di kolom chat.
Ini clue-nya tersisa. Jadi yang tersisa itu ada sel granulosa dan juga TK interna. Berarti itu namanya apa tuh? Oke, mungkin aku langsung aja ya. Jadi ini preparatnya itu corpus luteum. Jadi nih dia tuh tersisa sel granulosa di sini dan juga ada TK internanya. Oke, kita lanjut. Bentar. Nah, oke. Ada yang tahu nggak A apa, B apa? Tadi di awal udah aku singgung nih. A apa, B apa? Ada yang tahu nggak? A itu yang ada pembuluh darah, terus ada jaringan ikat apa jaringan ikat longgar, atau juga ada otot polos. Apa tuh namanya? Terus B, oh B banyak folikel ovariumnya. Berarti apa tuh? Amedula B cortex. Oke, benar banget. Jadi yang A itu medula, yang B itu korteks. Oke, kita lanjut ya. Bentar, kita next. Nah, oke. Apa nama folikel yang tersusun oleh oosit yang dikelilingi oleh selapis sel folikel pipi? Apa tuh folikel yang tersusun dari epitel squamous simplex? Bentar, aku lihat chat dulu. Apa tuh? Oke, ada yang udah jawab primordial. Yang lainnya? Oke, primordial. Oke, benar ya. Jadi jawabannya primordial. Jadi eh, kalau yang dia tersusun dari epitel squamous simplex itu primordial, tapi kalau cuboid simplex dia masuknya yang ke primer unilaminar. Kalau yang cuboid berlapis berarti dia yang multilaminar. Oke, kita next. Bentar. Nah, ini apa struktur yang dibentuk oleh sel granulosa yang tersusun radier dan di sini kata kuncinya dia ikut keluar oosit dari ovarium saat ovulasi. Ada yang tahu nggak? Oke, ini ada yang udah jawab nih. Corona radiata. Oke, corona radiata. Corona radiata. Oke, benar. Jawabannya corona radiata ya. Jadi di sini kata kuncinya dia itu ikut keluar oosit saat oosit dari ovarium saat ovulasi. Tadi kan aku udah mention juga yang ikut keluar yang ikut keluar ketika ovulasi itu ada oosit dan juga ada corona radiata. Oke. Nah, oke, ini preparatnya. Jadi ini preparat ovarium, ini follicle de Graaff, dan ini follicle tersier. Jadi ini terbentuk antrum, tapi dia tuh follicle granulosanya tuh masih tebel-tebel dan belum terbentuk cumulus ovorus dan corona radiata. Terus ini lebih jelasnya dari gambaran preparatnya. Di sini ada primordial, primer, terus ada di sini follicle sekunder, di sini ada follicle matur de Graaff, dan di sini tersier antral. Oke, ini yang preparat corpus luteum sama kayak yang tadi di latihan soal sebelumnya. Kita lanjut ke tuba uterina ya. Oke, nah, oke, kita langsung ke preparatnya. Jadi tuba uterina dari dalam keluar itu ada tunika mucosa, lamina pupria, tunika muscularis, dan tunika serosa. Nah, tunika mukosanya dari tuba uterina itu dia tersusun dari koluner simplex bersilia dan tidak bersilia. Kalau yang bersilia dia fungsinya untuk mobilisasi, kalau yang tidak bersilia dia berfungsi menghasilkan sekret untuk nutrisi. Terus kalau yang lamina propria dia terdiri dari jaringan pengikat longgar, tunika muscularis dia sirkular dalam dan longitudinal luar. Jangan sampai kebalik sama materi uropoetika. Terus kalau tunika serosa, dia terdiri dari jaringan pengikat longgar yang dilapisi mesotelium. Jangan kebalik ya, tunika serosa sama tunika adventitia itu beda. Kalau tunika serosa, dia itu jaringan pengikat longgar tetapi dilapisi mesotelium. Tapi kalau adventitia, dia hanya jaringan pengikat aja tanpa dilapisi oleh mesotelium. Oke, ini gambarannya. Terus nah, coba nih jawab. Apa nama kelenjar di samping dan arah lapisan otot polos yang terdapat pada kelenjar? Tadi udah aku bahas nih sebelumnya, karena biasanya kalau untuk tuba uterina tuh yang keluar tentang ciri histologisnya sih. Ada yang tahu nggak? Baru banget tadi kita bahas. Apa tuh yang ada dua otot polosnya, arahnya gimana?
Ayo, ada yang mau? Ada yang tahu? Oke, mungkin aku langsung bahas. Oke, nih ada yang jawab nih. Tuba uterina, sirkular dalam, longitudinal luar. Oke, bener ya. Jadi jangan kebalik arahnya, dalam luarnya. Diingat-ingat juga, biasanya tuba uterina tuh diresponsi keluarnya seputaran tadi sih, yang ciri histologis yang 4 tadi, tunika mukosa, lamina propria, terus ada juga yang tunika serosa dan muscularis. Jangan sampai kebalik urutannya. Oke, kita next. Oke, kita ke plasenta. Ingat yang plasenta itu ada dua pars, pars fetalis dan juga pars maternalis. Kalau yang pars fetalis itu punya bayi itu yang ini, terus kalau yang pars maternalis itu yang ini. Nah, nanti pars maternalis itu dia bakal menempel di endometrium, terus nanti akan menjadi desidua basalis. Oke, nah, fetalis itu dia terdiri dari yang pertama, chorionic plate. Chorionic plate itu tersusun dari lempeng chorion. Kalau filikorion, dia itu tersusun dari trofoblast yang terdiri dari sel sinsitiotrofoblast yang arahnya luar. Kalau yang sitotrofoblast itu dalam. Terus juga filikorion juga tersusun dari pembuluh darah dan juga uh, untuk spasium interfilosum dia itu ruang antar fili dan dia itu terisi terisi darah dari janin dan ibu. Jadi nanti ada pertukaran antara darah janin dan darah ibu. Terus nanti yang memisahkan antara darah janin dan darah ibu itu namanya sawar plasenta atau barrier plasenta. Ingat-ingat ya, ini di tahun-tahun kemarin keluar responsi. Terus buat sawar plasenta atau barrier plasenta itu terdiri dari sel endotel, terus ada juga membrana basalis, terus juga ada sel trofoblast yaitu sinsitiotrofoblast dan sitotrofoblast. Kita next. Terus nah, untuk yang pars maternalis terdiri dari septum placenta, desidua basalis, membrana neta Busch, kelenjar uterina yang berkelok-kelok, serabut otot polos. Nah, kalau responsi yang tahun aku lupa antara ASI atau ANCO itu yang keluar pars maternalis. Tapi jangan lupa juga hafalin pars fetalis. Siapa tahu kalau nanti dibalik ternyata yang keluar fetalis gitu. Terus, oke. Nah, ini buat preparatnya. Di sini desidua basalis, di sini filikorion. Oh ya, filikorion tuh ada yang anchoring dan ada yang floating. Nah, kalau yang anchoring tuh ini. Jadi dia tuh di sini nempel ke desiduanya. Kalau yang floating itu yang kayak gini. Nah, terus ini tuh spasium interfilosum. Nah, coba jawab dua jenis trofoblast yang melapisi filikorion. Yang luar mana, yang dalam mana? Jangan sampai ketukar, coba ada yang tahu nggak? Oke, udah ada yang jawab. Oke, benar ya. Sinsitiotrofoblast luar, dalam sitotrofoblast. Oke, kita next. Oke, coba sebutin bagian dari pars maternalis. Gak usah banyak-banyak, tiga aja nggak apa-apa. Coba tiga atau dua deh. Ada yang bisa nyebutin? Itu tuh yang pars maternalis yang nanti kalau menempel di, oke ini ada yang jawab nih, desidiobasalis membranita Busch. Oke benar, jadi pars maternalis itu ada tadi kelenjar uterina, terus ada membrana nita Busch, ada desidiobasalis, terus juga ada septum placenta. Oke, kita next. Bentar. Nah, nih ada latihan soal terakhir. Coba jawab nih, eh, yang memisahkan darah ibu dan darah janin itu apa? Terus coba ada yang bisa nyebutin juga nggak dua komponen yang menyusun dari struktur di A tersebut. Oke, benar, barrier plasenta. Komponennya apa tuh? Oke, benar. Sel endotel, sel sitotosin sih. Ya, benar. Oke. Jadi yang A ini bisa jawab barrier plasenta atau sawar darah plasenta. Nah, komponennya itu ada sel endotel, membrana basali, sel trofoblast. Oke, kita next. Oke, nah ini preparat OGF yang ada di lab histo. Jadi kemungkinan besar pasti preparat ini keluar di responsi besok karena preparatnya ada di lab. Jadi ada ovarium, ada tuba uterina, plasenta, uterus, dan vagina. Terus ini ada preparat, linknya kalian nanti aku share juga linknya di kolom chat, nanti bisa di klik aja. Oke, mungkin itu dari aku.